Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Kita belajar bareng tentang prinsip etik perawatan. Seperti yang teman-tekeman tahu, prinsip etik keperawatan ini ada 8. Yang pertama itu autonomi. Autonomi itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada pasien atau segala keputusan itu ada di pasien. Kemudian beneficent atau buat baik untuk pasien dan keluarga, ini untuk mencegah kesalahan yang terjadi atau dia itu menguntungkan untuk pasien. Kalau justice itu kita menerapkan keadilan ya kepada pasien. Kemudian yang non maleficent itu suatu tindakan dilakukan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik kepada pasien atau do not harm. Verasi itu kejujuran dalam informasi dan kebenaran sesuai dengan adanya. Fidelity itu menepati janji. Confidentiality itu menjaga seluruh kerahasiaan pasien dan keluarga. Dan accountability itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sebagai perawat. Lanjut ke soal ya. Ini tipsnya kalau teman-teman lihat soal yang panjang, baca pertanyaannya dulu. Jadi kita sambil baca soal nanti sambil nganalisis. Tuan F 40 tahun datang ke poliklinik paru. Pada saat ini sedang menjalani proses pengobatan TB paru. Pasien memiliki riwayat buruk perokok aktif dan suka meludah sembarangan. Sebagai upaya preventif, perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Mengingat pasien saat ini tinggal bersamaan dengan anak perempuannya yang sedang hamil dan memiliki balita. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Prinsip etiknya di sini perawat itu menganjurkan untuk berhenti merokok dan membuang ludah sembarangan. Berarti hal ini akan menguntungkan untuk pasien, untuk anaknya, sama yang untuk balitanya ini. Berarti dia berbuat baik ya, atau yang beneficent. Ini menguntungkan untuk keluarga pasien dan pasien tersebut. Soal selanjutnya, pasien laki-laki berusia 80 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung grade 4. Pasien mengatakan telah siap meninggal dan lebih berbahagia bila bertemu Tuhannya dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan mengalami henti jantung. Perawat melakukan RJP. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Ini pasiennya udah ngomong nih, saya nggak mau dilakukan tindakan apapun, dia udah siap untuk meninggal. Tapi perawatnya malah melakukan RJP, berarti dia tidak menghargai keputusan pasien. Berarti jawabannya yang otonomi ya. Kemudian anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang perawatan dengan diagnosis HIV. Hasil pengkajian, anak sering bertanya kepada perawat mengapa harus selalu minum obat dan anak ingin mengetahui penyakitnya. Namun nenek pasien melarang perawat untuk memberitahunya. Apakah dilema etik yang terjadi pada kasus tersebut? Ini dilema etiknya, anaknya pengen tahu, berarti kita harusnya memberitahu, tapi neneknya melarang. Berarti ini kita harus menjaga kerahasiaan. Jadi dilema etiknya itu udah confidentially. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke IGD RSC karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian, tatapan mata pasien masih tajam, tangan mengepal sambil memukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan kepada pasien. Apakah prinsip yang dilakukan pada kasus tersebut? Ini masih mengamuk, ini masih PK ya. Berarti dia beresiko mencederai diri dia dan beresiko mencederai perawat lain, sehingga yang non maleficent agar tidak merugikan pasien dan orang lain. Seorang perawat menggunakan media slide dalam pemberian pendidikan kesehatan tentang resiko penurunan TBC paru pada sebuah keluarga. Pada slide ditampilkan ilustrasi foto anak yang mengalami penurunan TBC paru. Wajah anak tersebut terlihat jelas tanpa disamarkan atau ditutupi. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Ini menampilkan wajah pasien ya, berarti ini kan harusnya kita menjaga kerahasiaan pasien tersebut. Berarti ini kita melanggar prinsip etik yang confident gitu ya teman-teman ya. Semoga membantu. Makasih.